dari yang duniawi. Ya. Contohnya penerapan hukum persembahan kurban, Ya. tentang makanan, tentang pakaian, tentang pencucian persembahan. Jadi, dan yang ketiga itu berkaitan dengan hukum yudisial. Ya. Hukum yudisial ini ternyata peraturan yang menetapkan hukuman, sanksi agar peraturan lainnya dapat dijalankan dengan baik. Baik. Misalnya di sini pencuri domba harus mengembalikan 4 kali lipat. Ya, Seperti yudisial di ya. Keluaran bab 22 ayat 1. Kemudian hukum cambuk tidak boleh lebih dari 40 kali. Seperti Baik. Ulangan 25 ayat 3. Kemudian mata ganti mata, gigi ganti gigi di Keluaran 21 ayat 24. Dan inilah yang kemudian menjadi bagaimana dengan Kristus menggenapi hukum Taurat, Ya. tidak dikenal lagi denda, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi jelas Kristus datang untuk memperbaharui hukum Taurat, dalam arti mempertahankan hukum moral, yaitu 10 perintah Allah. Namun tidak lagi memberlakukan hukum seremonial atau yudisialnya, Ya. atau tepatnya Yesus menggenapi hukum-hukum tersebut secara berbeda, karena hukum-hukum itu hanya merupakan persiapan bagi kesempurnaan yang diberikan oleh Kristus. Namun jiwa yang melatar belakangi segala ketentuan hukum Taurat, yaitu hukum kasih, tetapi tetap berlaku. Bahkan hukum kasih diberlakukan dengan lebih tepat dan ketat. Dan dapat dikatakan apa yang ditetapkan sebelumnya dalam hukum Taurat yang merupakan gambaran samar-samar akan kesempurnaan Kristus tetap berlaku, tetapi sekecil-kecilnya, bahkan tidak ada satu iota pun seperti yang kita lihat di dalam Matius 18. Yesus tidak menghendaki supaya siapapun untuk menghilangkan satu titik pun dari hukum Taurat. Jadi sebab itu kita agar dapat melihat secara utuh penggenapan dan penyempurnaan hukum Taurat itu di dalam diri Yesus sendiri. Jadi yang mau saya tanyakan di sini, Pak, Ya. apakah ini yang menjadi dasar, kalau kita boleh bertanya, apa kita lebih ke arahnya itu ke ini, revisi kitab hukum kanonik tahun 83 ya. Kan sebelumnya ada kitab hukum kanonik 1917. Ya. Kemudian ada kitab hukum kanonik tahun 83 itu, Pak. Ya. Jadi apakah di dalam kitab hukum kanonik hanya mengatur 3 ini saja, atau ada yang lain tapi dimasukkan di dalam 3 ini saja sebenarnya, biar orang seluruh dunia bisa mengerti itu. Jadi itu saja. Makasih Pak Yakubus. Baik, kita harus lihat empirisnya dulu ya, latar belakangnya, Ika. Jadi jelas ya kan, hukum Taurat itu ya yang disampaikan pada bacaan hari ini kan mengingatkan kita akan sebuah fenomena yang terjadi ketika Musa mendapatkan peraturan. Ya. Jadi peraturan yang disampaikan oleh Musa itu adalah peraturan Tuhan sendiri. Tetapi kita boleh dalami. Nah, ini boleh kita coba kupas agak dalam. Jadi perundang-undangan itu dalam kitab suci Yahudi, Pentateuch, disebut Taurat kan. Dan memang sesungguhnya terdapatlah di dalamnya kumpulan peraturan yang mengatur kehidupan moral, seperti yang disampaikan oleh Pak Andre tadi. Kemudian sosial dan agama bangsa Israel. Ya. Ada yang disebut dengan moral, kemudian ada yang disebut dengan seremonial, ada yang disebutkan dengan yudisial, ya.
Bagi kita yang berpandangan modern, ciri yang paling menarik dalam hukum tersebut ialah sifat keagamaannya. Ya. Ciri ini dapat dijumpai juga dalam beberapa kitab hukum dari daerah timur di zaman dahulu. Tetapi tidak ada satupun yang di dalamnya unsur propan dan unsur sakral bercampur baur dan saling meresapi dengan cara seperti yang terjadi dalam hukum Taurat Israel. Di Israel hukum, ya, ini boleh digarisbawahi, di Israel hukum didiktekan oleh Allah. Hukum itu mengatur kewajiban-kewajiban terhadap Allah. Undang-undangnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan keagamaan. Nah, hal ini dengan sendirinya dapat dipahami buat peraturan-peraturan moral, dekalog, atau buat hukum-hukum ibadat yang terdapat dalam kitab imamat. Akan tetapi jauh lebih berarti bahwa dalam kumpulan yang sama bercampur baurlah hukum-hukum perdata dan pidana serta perintah-perintah agama, dan bahwa semuanya itu dikemukakan sebagai piagam perjanjian dengan Yahweh. Nah, jadi dicampur baurkan seperti itu. Karena demikian halnya, maka pemakluman hukum-hukum itu secara wajar dihubungkan dengan cerita-cerita tentang peristiwa-peristiwa di padang gurun, di mana perjanjian itu diadakan. Oleh karena hukum dibuat untuk dilaksanakan, maka timbullah keharusan menyesuaikannya dengan keadaan dan dengan zaman yang berubah-ubah. Nah, dengan demikian menjadi jelas mengapa dalam kumpulan-kumpulan yang nanti akan bapak-bapak sudah kupas ya, itu ya, sekaligus dapat ditemukan unsur-unsur kuno maupun kaidah-kaidah ataupun peraturan-peraturan yang membuktikan adanya keperluan-keperluan baru. Nah, di lain pihak tidak Israel dalam hal ini bergantung pada tetangga-tetangganya. Nah, itu jelas. Penetapan tertentu dalam kitab hukum, perjanjian atau kitab ulangan mirip sekali dengan kitab-kitab hukum dari Mesopotamia, kumpulan hukum dari Asyur, dan kitab hukum bangsa Het. Bukan pinjaman langsung, namun kesamaan-kesamaannya itu dapat diterapkan oleh pengaruh hukum asing atau oleh hukum adat yang sebagian merupakan milik bersama bangsa-bangsa timur dekat di zaman dahulu kala, ya, bangsa-bangsa timur dekat di zaman dahulu kala. Selebihnya sesudah keluaran dari Mesir dan perebutan negeri Kanaan, pengaruh Kanaan dalam peristilahan undang dan bentuk-bentuk ibadat sangat terasa sekali. Dekalog ialah ke-10 firman yang tergores di atas loh-loh batu di Gunung Sinai. Nah, ia memuat undang-undang dasar. Jadi Dekalog itu memuat undang-undang dasar, baik di bidang kesusilaan maupun di bidang agama. Dekalog itu merupakan undang-undang dasar perjanjian. Ia disajikan sebanyak 2 kali. Jadi dijelaskan di dalam, ya, Torah tadi itu atau Pentateuk, ya, di Keluaran bab 20 ayat 2 sampai 17 dan Ulangan bab 5 ayat 16 sampai 18. Berarti itu ada sesuatu yang penting untuk moral itu. Nah, makanya moral Dekalog atau moral Kristiani itu menjadi sesuatu yang wajib disampaikan kepada umat Kristiani. Karena moral itu adalah sesuatu yang mengatur hubungan kita dengan Allah dan sesama. Dengan perbedaan-perbedaan yang cukup besar, kedua nas tersebut berasal dari sebuah bentuk Dekalog yang lebih tua dan lebih singkat. Bahwa Dekalog yang asli itu berasal dari Musa tidak dapat dibantah oleh argumen apapun. Jadi jelas, Dekalog itu diperoleh dari Musa itu tidak bisa dibantah, 10 perintah Allah itu. Ya. Lalu kitab hukum. Nah, ini ada kitab hukum Elohista perjanjian atau kitab hukum perjanjian, ya. Ya, jadi Elohista namanya. Di Keluaran bab 20 ayat 22 sampai 23, ya. Atau kita bisa lihat di situ. Ya, bab 20 ayat 20 sampai 23 ayat 9, ya. Kalau di Keluaran bab 20 ayat 22 sampai 23 ayat 33 atau bab 20 ayat 24 sampai bab 23 ayat 9 disisipkan antara Dekalog dan cerita tentang diikatnya perjanjian di Gunung Sinai. Nah, tetapi kitab hukum itu sesungguhnya berkata-kata suatu keadaan masyarakat di zaman kemudian dari zaman Musa. Kitab itu berisikan hukum-hukum, ya, dari suatu masyarakat kaum tani dan peternak. Perhatian khusus yang diberikan kepada ternak, perumahan, pekerjaan di ladang dan di kebun anggur,
mengandaikan bahwa Israel sudah lama menetap di negeri Kanaan. Nah, jadi kita bisa lihat itu ada semacam hukum-hukum untuk mengatur itu. Baru di zaman itulah Israel dapat mengenal dan melaksanakan hukum adat, yang daripadanya kitab hukum tersebut mengambil bahannya. Hukum adat itu pun dapat menerangkan mengapa kitab hukum perjanjian sampai dengan hal terperinci sangat serupa dengan kitab-kitab hukum dari daerah Mesopotamia. Nah, itu ada persamaan. Namun kitab hukum Israel itu dijiwai oleh agama Yahweh dan karenanya kerap kali menantang peradaban negeri Kanaan. Nah, itu. Dengan tidak mengatur dan menyusunnya dengan rapi, kitab hukum perjanjian mengumpulkan berbagai kelompok perintah-perintah. Perintah-perintah itu berbeda baik isinya maupun perumusannya. Ada yang berupa syarat, kalau hal ini atau itu terjadi dilakukan, maka harus diperbuat begini begitu. Maka perintah-perintah macam itu tidak mempunyai nada mutlak. Ada juga hukum-hukum yang berupa perintah atau larangan dan yang secara mutlak berlaku. Kumpulan hukum-hukum itu mula-mula berdiri sendiri dan mendahului adanya kitab ulangan. Sebab tidak menyinggung jabatan raja, maka boleh disimpulkan bahwa berasal dari zaman para hakim. Sebelum kitab ulangan disusun, kitab hukum perjanjian sudah disisipkan ke dalam cerita-cerita mengenai peristiwa-peristiwa di Gunung Sinai. Nah, selanjutnya kitab hukum yang tercantum dalam kitab ulangan ya. Ulangan bab 12 ayat 1 sampai bab 26 ayat 15 merupakan bagian inti kitab ulangan yang ciri-ciri khasnya dan sejarahnya telah diuraikan tadi ya, kita uraikan tadi itu. Kitab hukum ini meminjam sebagian hukum dari kitab hukum perjanjian tetapi menyesuaikannya dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam tata ekonomi dan sosial Israel. Nah, coba perhatikan itu ya. Sebagai contoh, bandingkan soal penghapusan hutang dan status para budak. Ulangan bab 15 ayat 1 sampai 11 dan Keluaran bab 23 ayat 1 sampai 11. Ulangan bab 15 ayat 12 sampai 18 dan Keluaran bab 21 ayat 2 sampai 11. Akan tetapi, mulai dari perintahnya pertama, kitab hukum ini langsung bertentangan dengan kitab hukum perjanjian dalam satu hal penting. Nah, jadi kitab hukum ini langsung bertentangan dengan kitab hukum perjanjian dalam satu hal penting. Kitab hukum perjanjian membenarkan adanya banyak tempat suci, ya kan? Keluaran bab 20 ayat 24. Padahal kitab ulangan yang menetapkan sebagai hukum bahwa hanya ada satu tempat ibadat saja. Ulangan bab 12 ayat 2 sampai 12. Pemusatan ibadat ini menyebabkan perubahan-perubahan dalam peraturan-peraturan lama yang menyangkut korban-korban, bagian 1/10 dan hari-hari raya. Kitab hukum ulangan memuat juga peraturan-peraturan yang tidak terdapat dalam kitab hukum perjanjian dan yang tidak dikenal. Apa yang menjadi milik khas kitab hukum ulangan dan yang menunjukkan perubahan zaman ialah usaha untuk melindungi orang-orang yang lemah, peringatan yang berulang-ulang tentang hak-hak Allah atas negerinya dan umatnya, serta nada ajakan yang meresapi peraturan-peraturan hukum itu. Walaupun kitab imamat baru mendapatkan bentuknya yang definitif sesudah masa pembuangan, namun terdapatlah di dalamnya unsur-unsur yang sangat kuno. Misalnya bab 13 ayat, kita bisa lihat di situ misalnya ya, bab 13 sampai 15 ya. Upacara ibadat hari raya pendamaian, ya kan? Ya, ayat ke-16-nya itu ya, yang berasal dari zaman belakangan ya. Menggabungkan suatu peristiwa sangat dalam mengenai dosa dengan upacara pentahiran yang kuno sekali. Jadi zaman itu sudah luar biasa sebenarnya. Bab-bab 17 sampai 26, nah kita lihat ya, merupakan suatu keseluruhan yang disebut merupakan suatu keseluruhan yang disebut hukum kekudusan dan mula-mula terpisah dari Pentateuk. Hukum ini mengumpulkan berbagai-bagai unsur. Beberapa di antaranya dapat dikembalikan pada masa suku-suku Israel masih Badui. Nah, yang dimaksud suku-suku Israel masih Badui itu demikian halnya dengan bab 18. Padahal hukum-hukum lain berasal dari zaman sebelum pembuangan dan yang lain lagi dari zaman kemudian. Untuk pertama kalinya hukum-hukum itu dikumpulkan di Yerusalem ya, menjelang masa pembuangan, dan kumpulan pertama itu barangkali dikenal oleh Yeskiel sebab bahasa
serta isi kitab Yeskiel menunjukkan banyak kesamaan dengan hukum kekudusan itu. Akan tetapi hukum kekudusan itu baru diumumkan di masa pembuangan sebelum ya dimasukkan ke dalam Pentateuk, dan penyusun-penyusun Pentateuk dari kalangan para imam yang menyesuaikannya dengan bahan lain yang mereka kumpulkan. Jadi Pak Andre, ya terima kasih sudah menjelaskan hukum itu secara baik, secara moral, ya kan, kemudian secara seremonial dan secara yudisial tadi ya. Nah, perbedaan dengan kitab hukum kanonik itu kan berdasarkan atas kesepakatan gereja universal. Kitab hukum kanonik itu kan mengatur ya kan hubungan hierarki dengan umat, ya kan. Bagaimana keputusan-keputusan gereja itu diambil sesuai dengan dasar kitab suci atau dasar biblis. Ya, Bible, biblis ya. Atau Alkitabiah, ya kan. Kemudian atas ketetapan-ketetapan. Jadi hukum kanonik itu dia mengatur urusan hierarki gereja, khususnya gereja Katolik. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk gereja yang non-Katolik ya mungkin dia menyesuaikan dengan hukum yang lainnya. Jadi seperti itu, Pak. Jadi yang dipertentangkan itu kan sebenarnya apakah hukum Taurat itu berlaku sampai sekarang. Ya tadi udah dijelaskan bahwa bangsa Israel pun sebenarnya sebelum ya yang paling penting itu bagi Yesus itu adalah hukum moralnya, dekalognya itu. Sedangkan hukum-hukum lainnya itu, mohon maaf misalnya, ya, hukum yang seremonialnya, yang mengatur peribadatan itu kan jelas. Yesus sudah katakan itu tak penting karena aku ini Tuhan gitu, Pak. Masa Sabat itu kan ya kan? Bukan Tuhan untuk hari Sabat, ya kan? Hari Sabat untuk Tuhan sebenarnya. Kan banyak salah, masa lalu Tuhan untuk hari Sabat. Ya kan? Itu beda, Pak. Ya kan? Harusnya hari Sabat itu ya kan dibuat oleh manusia itu untuk Tuhan, bukan Tuhan untuk hari Sabat. Lalu mana yang betul katanya? Membunuh orang atau ya kan menyelamatkan orang. Maka yang ditekankan oleh Yesus itu adalah moral. Ya kan? Bukan mengenai seremonial, kurban bakaran, kurban ungkupan dan sebagainya. Tidak ada gunanya itu barang kalau kamu tidak bermoral baik. Mohon maaf misalnya, dia berzina, dia bayar tuh korban bakaran, ya kan? Karena dia punya status yang tinggi. Makanya Yesus mengkritik, ya. Ajarannya boleh kamu dengarkan dan lakukan, tapi perbuatannya jangan dilakukan. Kamu ini katanya pinggan di luar nampak bersih, di dalam kotor. Jadi Yesus ingin mengatakan yang utama itu adalah dekalognya tuh. Hukum moral yang mengikat. Ya kan? Sedangkan hukum-hukum sisipan lainnya itu, seremonial apa segala itu kan bagaimana cara aktualisasi, diserap, dilihat itu baik, ya kan? Dan itu berkenan di hadapan Allah, ya dilaksanakan. Nah, tambah lagi hukum yudisial, kan tidak bisa, Pak. Hukum yudisial mata ganti mata, kuku ganti kuku, kan begitu. Sekarang kalau misalnya orang dituduh mencuri harus mengembalikan domba, padahal dia dituduh mencuri, dia miskin. Makanya ada yang disebut dengan penghapusan hutang. Yesus katakan, kalau balik ke hukum moralnya lagi, enggak begitu. Ya kan? Allah ingin apa? Yang moralnya itu, yang ketaatan kepada Tuhan Allah. Ya, dari perintah 1 sampai perintah ke-10 itu. Ya memang, oh itu Pak berbeda Pak, gereja Katolik. Ya tidak, gereja Katolik, gereja itu ya melihat hukum-hukum itu diserap ya dari kitab itu, kemudian kesepakatannya yang bisa diterapkan pada zaman yang modern kontekstual, tetapi tidak boleh menghilangkan esensi asalnya itu. Karena apa yang ditulis di Loh Batu itu menjadi suatu ketetapan yang dilakukan untuk selama-lamanya. Ini kan sebenarnya harus dipahami bahwa moral dekalog, moral Kristiani itu tetap berlaku, Pak. Jadi hukum Taurat itu Yesus tidak pernah ya kan meniadakan hukum Taurat yang asli itu. Yang asli itulah yang disampaikan oleh Yesus, oleh Allah.
Sedangkan hukum-hukum tambahan itu ya diserap loh. Maka tadi ada penjelasannya yang sakih lah. Ya, ini kan berdasarkan ya mengapa kitab di Ulangan itu kan menjadi sesuatu yang dikatakan kembali begitu. Nah, jadi seperti itu dulu penjelasan saya, Pak. Memang akan berlanjut ini, Pak. Karena Pak Andre ini bersayap pertanyaannya. PR-nya berat. Silakan Pak Gusmanto, kayaknya Pak Gusmanto udah megang mic nih. Udah greget mau menjawab nih. Nah, silakan Pak. Terima kasih Pak, terima kasih. Saya sepakat dengan Bapak tentang pengajaran hari ini keselan. Saya sepakat dengan Bapak Tunung, cocok dengan pikiran saya itu, dengan iman saya itu. Saya mau sedikit tanggapan Pak tentang silakan. hukum Taurat. Sebenarnya hukum Taurat itu tetap berlaku. Ingat bahwa kedatangan atau misi Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah yang pertama misinya untuk menyelamatkan manusia, Ya. untuk membawa aturan dan hukum. Jadi aturan hukum yang sudah Tuhan Yesus buat di zaman dahulu karena dia adalah sang Bapa kepada Musa yang pernah saya jelaskan beberapa minggu lalu bahwa hukum yang harus dilaksanakan oleh manusia itu oleh bangsa Israel, bangsa itu aturannya bukan hanya 10 tetapi 613 aturan Taurat itu harus dilaksanakan. Nah, makanya dikaitkan dengan pada waktu kitab ini ditulis oleh mereka Markus, Lukas segala itu tentang apa? Tentang selama langit dan bumi ini belum lenyap, satu iota pun tidak boleh hilang. Itu artinya apa? Artinya hukum Taurat itu tetap berlaku dan digenapi. Cuma salah dewasa ini banyak orang menerjemahkannya salah. Seolah-olah kalau digenapi berarti lagi. Saya kasih contoh. Hukum Taurat mengatakan jangan membunuh. Kalau membunuh pasti harus dihukum. Kalau zaman Musa dulu, diracam. Ya, silakan. Sampai mati. Tetapi Yesus menggenapinya lebih berat lagi. Barang siapa marah-marah ke saudaranya atau teman-temannya itu kategorinya sama juga sudah membunuh. Pertanyaannya, apakah dosanya sama? Tetap sama dosanya. Baik dia membunuh secara fisik atau marah kepada teman-temannya itu dikategorikan sebagai pembunuh. Memang tidak dihukum di zaman anugerah ini. Karena Tuhan sudah datang, dia memberikan kesempatan kepada manusia. Karena Tuhan sudah mati di kayu salib. Selama manusia itu bisa bertobat, walaupun dia sudah marah-marah, masih diberi kesempatan, tidak dihukum langsung. Tapi ingat, kalau itu tidak dilakukan, ya firman itulah yang nantinya akan sebagai hukum untuk menghakimi manusia tersebut di penghujung zaman nanti, di kedatangan Tuhan Yesus nanti itu. Yang kedua, contoh kedua, hukum Taurat mengatakan jangan berzina. Pengertian berzina itu kan melakukan secara fisik. Tetapi Yesus menggenapinya lebih berat lagi. Kalau kita melihat seorang perempuan, lalu dalam hati kita timbul keinginan, pesawat kita naik, jam 12 misalnya, itu hukuman tetap sama. Itu dosanya tetap sama dengan orang yang melakukan fisik secara langsung. Makanya banyak pendeta zaman sekarang ini, orang-orang penjelasan menafsirkan kitab perjanjian baru banyak salah, mereka banyak salah tafsirkan. Dia bilang Yesus sudah datang, semua sudah boleh lakukan, termasuk segala binatang-binatang haram yang dilarang oleh Tuhan tidak boleh makan saja. Itu kan itu sebenarnya tidak boleh Pak, tidak boleh. Ya tuh, cuma tergantung orang menafsirkannya. Nah, lalu seperti ada memberikan persembahan berkat, memberikan persembahan perpuluhan, itu kan hukum Taurat. Malah itu yang harus diteruskan. Padahal itu hukum Taurat juga. Itu persembahan segala itu. Nah, jadi saya simpulkan bahwa hukum Taurat itu tetap berlaku. Tidak mungkin Yesus itu membuat aturan dari zaman dulu dirubahnya waktu datang, tidak bisa. Karena Tuhan kita kan bukan macam membuat dari hari ini tempe, besok menclay, itu tidak bisa. Dan hukum Tuhan itu sekali buat untuk selama-lamanya. Makanya karena Nabi itu tidak mampu untuk melaksanakan hukum Taurat, dia sendirilah yang datang sebagai contoh kepada manusia bagaimana caranya untuk menjalankan hukum Taurat yang sebenarnya. Inilah cara-caranya. Nah itu yang pertama. Yang kedua Pak, itu tentang tadi itu tentang Bapak tentang
Yang satu hukum apa? Dosa tidak bisa diampuni, Pak. Ya. Nah, dosa tidak bisa diampuni. Jadi semua dosa menghujat kepada Bapak bisa ampuni, menghujat kepada anak bisa diampuni. Nah, tetapi menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni untuk selama-lamanya, tidak dapat diampuni. Cuma pertanyaannya modelnya loh, bagaimana modelnya yang dikatakan menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni. Saya akan memberikan suatu tanggapan bahwa yang dimaksud yang menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni, bukan kita olok-olok orang Kristen misalnya dia ngomong-ngomong sama Tuhan, kamu punya Tuhan itu beranak segala, cuma olok-olok, kamu punya Bapak itu gini-gini, Tuhan kamu itu bukan menghujat Roh Kudus, tetapi menurut pengertian saya menghujat Roh Kudus itu sudah dijelaskan dalam kitab suci, yaitu menggeser posisi Tuhan, ya, menggantikan posisi Tuhan. Makanya Yesus dituduh menghujat Roh Kudus oleh siapa? Oleh orang-orang Farisi. Makanya sesuai dengan kitab Imamat 24 ayat 6 itu, setiap orang Israel atau orang asing yang menghujat Roh Kudus itu harus dihukum mati. Maka Yesus dianggap menghujat Roh Kudus, dianggap oleh orang Farisi itu, ahli Taurat, dianggap. Makanya Yesus harus dihukum mati, gitu, harus dihukum mati, karena ada aturannya itu. Nah, karena pada waktu Yesus menjelaskan bahwa dia dengan Bapa adalah satu. Aduh, orang mau lempar batu sama dia mau batu. Kamu kan manusia biasa, kok kamu menyamakan diri kamu sama Tuhan. Jadi itulah yang dikatakan menghujat Roh Kudus. Itu menurut saya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Lincoln. Jadi jelas Allah sendiri menggariskan syarat-syarat kesetiaan itu. Sama seperti yang tadi disampaikan oleh Musa dalam kitab Ulangan itu. Jadi Allah sendiri yang menggariskan syarat-syarat kesetiaan itu. Jadi Allah memberi hukum Taurat kepada umat yang dipilihnya. Hukum itu memberi petunjuk-petunjuk tentang tugas kewajiban umat, mengatur tingkah-tingkahnya sesuai dengan kehendak Allah, dan dengan mempertahankan perjanjian, menyiapkan pemenuhan janji-janji Allah. Ya. Lalu kita bisa lihat di situ, ya tema-tema, ya janji, pilihan, perjanjian dan hukum Taurat merupakan benang emas yang bersilang-silang di sepanjang kitab-kitab Pentateuk dan dapat dijumpai dalam seluruh perjanjian lama. Sebab Pentateuk bukannya sebuah karya yang selesai. Ini jelas ya. Atau Torah itu, ya, atau tertutup. Jadi dia itu, ya, bukan sesuatu yang selesai karena dia harus digenapi oleh Allah sendiri. Dialah Yesus. Jadi kitab Pentateuk itu tidak tertutup, ya, atau perjanjian lama itu, ya. Jadi jelas di situ. Ia mengemukakan janji tetapi ia tidak bicara tentang pelaksanaannya karena kisahnya berhenti sebelum masuknya bangsa Israel ke tanah suci. Jadi Pentateuk haruslah tinggal terbuka bagaikan sebuah harapan dan ancaman. Harapan akan janji yang tampaknya terpenuhi dengan pemakluman Kanaan, ya. Kita bisa lihat di situ, ya. Nanti di Yosua bab 23 kan. Lalu terganggu oleh dosa-dosa umat terpilih. Nah, jadi ada dosa, jadi diganggu dia itu, ya, oleh dosa-dosa umat terpilih. Akhirnya disadari kembali oleh kaum buangan di Babel. Ancaman yang tercantum dalam hukum yang selalu menekan dan di Israel selalu menjadi saksi melawan mereka. Di Ulangan bab 31 ayat 26. Jadi keadaan demikian akan berlangsung sampai kedatangan Kristus yang menjadi tongkat batasnya. Nah, itu maksudnya penggenapannya. Kepadanya lah secara samar-samar tertuju sejarah keselamatan itu. Ia memberi kepadanya arti yang sebenarnya. Paulus membuka dan menguraikan rahasianya terutama dalam Galatia bab 3 ayat 15 sampai 29. Kristus mengadakan perjanjian baru yang telah dilambangkan dalam perjanjian-perjanjian dahulu kala. Dan ia mengikut sertakan di dalamnya orang-orang Kristen yang berkat imannya menjadi pewaris-pewaris Abraham. Adapun hukum perjanjian lama diberi untuk menjaga janji-janji. Peranannya dapat dibandingkan dengan seorang pendidik yang mengantar kepada Kristus. Jadi pemenuhan janji-janji tersebut. Jadi jelas orang-orang Kristen tidak lagi tunduk kepada kekuasaan pendidik itu. Ia sudah dibebaskan dari kewajiban menjalankan hukum Taurat, namun ia tetap wajib menjalankan ajaran moral dan agama hukum Taurat.
Oleh sebab Kristus tidak datang untuk menghapus, melainkan untuk menyempurnakan. Matius 5 ayat 17. Maka perjanjian baru tidak bertentangan dengan perjanjian lama. Ia merupakan kelanjutannya saja dalam peristiwa-peristiwa penting di masa para bapa bangsa dan Musa, dalam perayaan hari-hari raya, dan dalam upacara-upacara di padang gurun, misalnya pengorbanan Ishak, penyeberangan Laut Merah, Paskah, dan seterusnya. Gereja memang menemukan realita-realita hukum baru. Korban Kristus, baptisan, dan Paskah Kristen. Nah, itu hukum baru. Korban Kristus, baptisan, dan Paskah Kristen. Akan tetapi ini tidak cukup. Iman Kristen menuntut sikap hati yang sama yang dituntut daripada orang-orang Israel oleh cerita-cerita dan peraturan-peraturan Pentateuk. Malahan lebih dari itu, dalam perjalanannya kepada Allah, setiap manusia mengalami tahap-tahap yang sama, yaitu pelepasan, percobaan, pembersihan yang dialami pula oleh umat terpilih. Setiap manusia pun dapat menemukan petunjuk-petunjuk yang berguna baginya di dalam pelajaran-pelajaran yang telah diberikan kepada umat terpilih. Lalu orang Kristen yang ingin membaca Pentateuk sebaiknya memperhatikan urutan yang berikut. Nah, kitab Kejadian yang sesudah memperlawankan kebaikan Allah pencipta dengan ketidaksetiaan manusia yang berdosa, memperlihatkan dalam diri para bapa bangsa ganjaran yang dilimpahkan kepada mereka yang percaya. Kitab Keluaran adalah semacam gambaran penebusan dalam garis-garis besar. Kitab Bilangan mengisahkan masa percobaan di mana Allah mendidik dan memperbaiki tingkah laku anak-anaknya, dan dengan demikian disiapkannya sebuah himpunan yang terpilih. Kitab Imamat akan lebih bermanfaat kalau dibaca bersamaan dengan bab-bab terakhir kitab Yeskiel atau sesudah kitab-kitab Ezra dan Nehemia. Korban tunggal Kristus memang sudah membuat peribadatan di bait suci perjanjian lama menjadi usang dan tidak berguna lagi. Namun tuntutan-tuntutan mengenai kebersihan dan kesucian dalam pengabdian kepada Allah merupakan pengajaran yang tetap berlaku, ya. Jadi itu, ya, mengenai kebersihan dan kesucian dalam pengabdian kepada Allah merupakan pengajaran yang tetap berlaku. Bacaan kitab Ulangan sebaiknya diadakan bersamaan dengan kitab Yeremia, nabi yang paling dekat padanya, baik karena ia hidup di masa yang sama maupun karena kitab Ulangan diresapi semangat yang sama. Bapak-bapak yang terkasih, demikian luar biasa. Karena kita membuka kotak Pandora yang harus kita terus dalami. Makanya mendalami kitab suci tidak mungkin hanya sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Itu bertahun-tahun dan terus mendengarkan firman dan sabda Tuhan. Terima kasih untuk Pak Andre, kemudian Pak Gusmanto, yang membuka kotak Pandora itu supaya terjadi pembiasaan kepada kita mencari sumber literasi yang mendukung. Nah, kalau saya sumber literasinya jelas. Oh, ini nih saya, wah itu ya. Ini tebal nih. Pak Andre punya gak, Pak Andre? Hah? Nah, jadi sebelum itu Pak Andre cari sumber literasinya tuh. Ini memang kitab suci, ini spesial nih. Ya kan? Puji Tuhan, ini warisan bapak saya nih. Jadi bapak saya katekis, dia kasihkan. Karena kalau tidak punya sumber literasi yang sakti, repot kita menjawab pertanyaan bapak-bapak yang sungguh memiliki semangat, motivasi, dan memiliki pengetahuan yang luar biasa. Nah, ini dulu cetakannya hanya 1000 eksemplar saja di Indonesia. Ya, nah itu dijelaskan. Makanya ketika kita ingin katekese, mendalami kitab suci, kita harus selalu melihat gagasan konsep aktualisasi Allah yang menyelamatkan. Dialah Yesus Kristus, dialah Sang Mesias, dialah Immanuel, dialah Roh Kudus itu yang menuntun kita sampai ke hadirat Bapa di surga. Dan pengertian hikmat bijaksana, ya, dan akal budi kita itu terus diasahnya, ya kan? Maka mencintai Tuhan tuh dengan hati, dengan jiwa, sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh kekuatan dan akal budi. Nah, ini yang akal budi inilah, makanya kita terus belajar dan terus belajar. Ya, terima kasih pembelajaran pada hari ini. Saya juga belajar, kita juga belajar terus. Kalau ada kekeliruan, kesalahan, ya wajar. Ya kan, nanti bisa kita saling terus membaca. Karena Allah itu menarik kita terus untuk ingin tahu dan dekat padanya. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang bertata dalam surga, Engkau terus mengajari kami. Engkau tahu bahwa kami pribadi yang lemah. Engkau tahu akal budi kami terbatas, tetapi Engkau membimbing kami perlahan demi perlahan, mengajar dan mendidik kami,
agar kami terus menjadi pewarta-pewarta, melayani firman dan sabdamu, dan mewartakan itu baik kepada pribadi, kepada keluarga, kepada dunia ini, sehingga banyak orang mau percaya kepada Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, karena Engkaulah yang selalu meraja di hati kami. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami, agar kami selalu mampu berpikir, bertindak, dan berbuat yang baik seturut kehendak-Mu. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang kami cintai, istri-istri kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, dan mungkin kerabat kami, handetolan kami, agar mereka tetap setia dan bertekun dalam firman dan sabda Tuhan dan melaksanakan kewajiban agama bukan karena kewajiban tetapi karena mencintai Dikau. Ya Allah Bapa yang bertata dalam surga, kami juga berdoa bagi kawan-kawan kami yang sedang sakit, baik mungkin sakit fisik dan sakit jiwanya, agar dipulihkan karena berkat darah suci-Mu di kayu salib, Engkau menebus dosa-dosa kami. Dan karena pengorbanan-Mu di kayu saliblah, maka kami dihapuskan dosa-dosa kami. Tetapi kami yakin dan percaya Engkau selalu bersabda melalui perantaraan banyak orang, dan yang paling utama dituntun oleh Roh Kudus. Maka banyak orang yang memberikan contoh dan teladan kepada kami, bukanlah suatu kesombongan, tetapi adalah suatu hal yang mesti kami contoh. Dan kami bertekun karena diri kami terus belajar untuk dibentuk oleh Dikau. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang, salam damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salam.